Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ratna Palupi, SSI, MSI, merupakan dosen jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Malang. Video ini dibuat untuk memenuhi prasyarat sertifikasi dosen di bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi D3 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Malang, adalah Matematika Bisnis. Mata kuliah Matematika Bisnis merupakan mata kuliah bagi mahasiswa D3 Administrasi Bisnis semester 1 dengan bobot 2 SKS dan 4 jam perkuliahan per minggu. Mata kuliah Matematika Bisnis memberikan fondasi matematis yang esensial untuk pengambilan keputusan bisnis yang efektif. Mahasiswa akan mempelajari konsep-konsep matematika bisnis yang meliputi aljabar untuk analisis pasar, kalkulus diferensial dan integral untuk optimasi bisnis, serta perhitungan finansial seperti potongan, laba rugi, persekutuan, penyusutan, dan bunga. Mata kuliah ini mengintegrasikan teori matematika dengan aplikasi praktis dalam dunia bisnis modern. Saya telah menerbitkan buku ajar matematika bisnis yang digunakan sebagai salah satu referensi di mata kuliah Matematika Bisnis. Mata kuliah Matematika Bisnis disajikan dalam bentuk luring atau tatap muka di kelas. Pada setiap pertemuan, saya selalu menyampaikan capaian pembelajaran yang sesuai dengan RPS. Metode yang saya gunakan yaitu ceramah menggunakan PPT, tanya jawab atau diskusi, praktik langsung mengerjakan soal di papan tulis dan mempresentasikannya, serta studi kasus atau penugasan menggunakan Google Classroom. Penilaian mata kuliah Matematika Bisnis meliputi kuis, tugas, UTS, UAS, dan case method. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan gambaran proses pembelajaran secara luring untuk mata kuliah Matematika Bisnis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kemarin gimana UTS-nya? Bisa nggak ngerjain? Bisa ya. Oke, jadi sekarang kita memasuki pertemuan setelah UTS. Kalau berdasarkan RPS, materi kita hari ini adalah mengenai rasio, proporsi, dan juga tentang persekutuan. Oke, sebelum memasuki materi, kita cek kehadiran dulu ya. Yang pertama, Nazira hadir? Oke, Rizka, oke, Cindy, ada Renaldo, hadir, Fahri, oke, sudah semua ya, Alhamdulillah lengkap. Baik, kalau begitu kita langsung saja memasuki materi kita hari ini, yaitu terkait dengan persekutuan. Nah, capaian pembelajaran kita hari ini diharapkan yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi persekutuan, rasio, dan juga proporsi. Kemudian yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu menghitung pembagian laba atau rugi pada persekutuan. Kemudian yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu mengerjakan studi kasus yang berkaitan dengan pembagian laba atau rugi. Itu ya. Nah, sebelum kita memasuki materi inti, saya mau tanya dulu nih, apa sih sebenarnya persekutuan itu? Ada yang tahu nggak? Kalau dengar kata-kata persekutuan, apa itu? Bersekutu, berarti apa? Berkelompok, ya. Berafiliasi, oke. Ada lagi? Berkelompok, berafiliasi. Kalau dalam konteks matematika bisnis berarti berkelompok atau berafiliasi untuk apa? Kira-kira? Untuk mencari keuntungan. Oke, betul ya. Jadi kalau berdasarkan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persekutuan perdata atau kita singkat saja sebagai persekutuan, itu adalah suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu. Nah, memasukkan sesuatu ini maksudnya adalah modal ya, kalau dalam konteks matematika bisnis, ke dalam persekutuan dengan tujuan untuk tadi betul membagi keuntungan ya. Contohnya apa persekutuan yang ada di Indonesia? Ada firma, ada juga CV gitu ya.
Atau kalau mau disebut sebagai persekutuan saja juga boleh. Nah, nanti dalam kaitan membagi keuntungan, kita akan belajar bagaimana sih caranya membagi laba, kalau laba, atau rugi pada masing-masing orang yang mengikatkan diri pada persekutuan itu tadi. Nah, sebelum membagi laba atau rugi, kita perlu kenalan dulu dengan yang namanya rasio. Pasti sudah tahu dong, apa itu rasio? Rasio, ya, perbandingan, betul. Jadi rasio itu adalah perbandingan antara dua nilai atau lebih, ya. Bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi dia harus sejenis besarannya. Jadi kalau membandingkan banyaknya mahasiswa laki-laki dengan mahasiswa perempuan, jadi sejenis ya, mahasiswa yang dibandingkan. Atau misalkan membandingkan uang sakunya Aldo dengan tentu saja uang saku juga, uang sakunya Fahri misalnya. Jadi harus sejenis. Nah, cara menuliskan perbandingan adalah seperti ini. Bisa A.2B ya, dibaca A banding B atau A per B, gitu ya. Oke, kalau di kelas ini banyaknya mahasiswa laki-laki berapa? 3 ya, berarti mahasiswa laki-laki dibanding dengan mahasiswa perempuan. Oke, berarti ini 3 dibanding berapa? 17. Nah, maka ini adalah rasionya 3 dibanding 17. Nah, yang perlu diketahui juga adalah penulisan rasio harus dalam bentuk paling sederhana. Seberapa sederhana dilihat bilangannya. Kalau bilangannya ini sudah prima, ya, maka dia sudah paling sederhana. Seperti itu ya. Nah, berikutnya kita juga kenalan dulu dengan yang namanya proporsi, ya. Kalau tadi rasio adalah perbandingan, kalau proporsi itu adalah persamaan yang menyatakan kesetaraan antara dua rasio gitu. Misalnya nih, Hairia uang sakunya satu hari berapa Hairia? Oke, uang saku Hairia adalah 30.000. Kalau uang sakunya Rizka, berapa Rizka? Uang sakunya Rizka? 25.000. Ini ya. Nah, berarti uang sakunya Hairia dibanding dengan uang sakunya Rizka itu adalah berapa? 30.000 dibanding 25.000. Nah, ini akan setara dengan berapa banding berapa? Kira-kira 6 dibanding 5. Nah, ini berarti namanya proporsi. Jadi, dua perbandingan yang setara. Itu ya. Nah, nanti rasio dan proporsi ini akan kita gunakan dalam mencari laba, pembagian laba antara masing-masing orang di dalam persekutuan. Itu bisa dipahami? Bisa. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum. Oke. Kalau belum, kita lanjut ya ke pembagian laba rugi dalam persekutuan. Nah, yang akan kita pelajari pembagian laba rugi ini ada 4. Yang pertama, laba atau rugi dibagi berdasarkan modal awal. Kemudian apa? Yang kedua? Laba rugi dibagi sama rata. Kemudian yang ketiga? Laba rugi dibagi berdasarkan kesepakatan. Kemudian yang keempat? Oke, laba rugi dibagi berdasarkan modal rata-rata per bulan. Nah, kita masuk ke yang pertama dulu ya. Laba rugi dibagi berdasarkan modal awal. Nah, ini langsung saya berikan contoh kasus ya. Misalnya ada persekutuan apa itu? Anggrek bulan. Persekutuan anggrek bulan. Dia bekerja dalam bidang apa? Bergerak dalam bidang penjualan alat-alat berkebun. Didirikan tanggal 1 Januari 2025 ya, misalnya oleh Alia Bianca Citra dengan modal masing-masing 10 juta,
7,5 juta, dan 5 juta. Ini bersesuaian ya. Berarti modalnya Alia berapa? 10. Kemudian modalnya Bianca? Oke, 7,5 juta. Lalu modalnya Citra? 5 juta. Nah, kemudian setelah menjalankan usahanya, ternyata persekutuan anggrek bulan ini pada akhir tahun 2025 mendapat laba sebesar 90 juta. Nah, sekarang kita mau tahu berarti laba masing-masing ini berapa. Nah, kita pakai perbandingan ini, rasio. Ya, ini saya hapus dulu ya. Berarti kita punya perbandingan membandingkan berapa? 3 ya, Alia, kemudian dibanding Bianca, lalu dibanding dengan Citra. Oke, berapa modalnya Alia? 10 juta. Kemudian Bianca 7.500.000. Lalu Citra 5 juta. Oke. Nah, ini apakah perbandingan ini sudah paling sederhana? Belum. Bisa nggak kita sederhanakan? Bisa. Oke, berapa? 4 banding 3 dibanding 2, betul. Oke, ini ya, ini adalah perbandingan modal antara Alia, Bianca, dan Citra. Kalau begitu, dari perbandingan ini totalnya berapa? Total perbandingannya? Oke, totalnya ini adalah 9. Nah, sekarang kita mau tahu berarti laba yang didapat oleh Alia itu berapa bagiannya? Ya, yang didapat bagiannya Alia, punyanya Alia berapa perbandingannya? 4. Nah, ini kita bandingkan dengan totalnya, betul, 9 dikali berapa? Ya, total labanya 90 juta. Jadi berapa ini berarti? Ya, ini 1 ya, berarti ini 40 juta. Oke. Bisa? Bisa. Nah, berarti berapa bagiannya Bianca dan Citra? Ada yang mau maju? Oke, silakan. Hairia dan Rizka. Boleh. Nanti yang maju dapat poin ya, poin keaktifan. Oke, silakan boleh di sini. Ini dihapus dulu aja. Yuk, silakan. Sini dan sini. Yang lain bisa mengerjakan sendiri ya di bukunya masing-masing, nanti kita cocokkan. Oke, terima kasih. Berarti bagiannya Bianca adalah 3/9 kali 90 juta, yaitu 30 juta. Sama semua? Ada yang berbeda? Sama. Kalau bagiannya Citra? 20 juta. Sama juga semuanya? Oke, berarti bisa ya? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Belum. Oke, kalau belum ada pertanyaan, sekarang silakan membuat kelompok bersama teman di sebelahnya masing-masing. Lalu tugasnya adalah Anda membuat persekutuan, ya. Jadi Anda pura-puranya mau mendirikan sebuah CV gitu ya. Silakan diberi nama CV-nya, kemudian tentukan masing-masing dari Anda modalnya berapa, lalu untung berapa atau rugi berapa. Nanti perwakilan satu kelompok maju ke depan. Silakan. Saya beri waktu 10 menit mungkin ya. Bergerak dalam bidang jualan celana pendek pria. Celana pendek pria.
Oke, sudah selesai? Sudah ya? Oke, ada yang mau maju nggak ke depan untuk mempresentasikan? Oke, silakan. Aldo dan Nabil. Ayo, boleh maju ke depan? Oke, hadap sana dulu, kenalan dulu dengan temannya. Namanya siapa? Halo teman-teman, nama saya Renaldo Taufik, absen 19. Hmm? Oke, Nabil dengan Renaldo. Aldo, membuat persekutuan apa namanya? Abil. Oh, Aldo dan Abil. Oke, persekutuan Abil. Oke, modalnya berapa, Aldo? Aldo 4 juta. Aldo 4 juta. Nabil? 6 juta. 6 juta. Ini persekutuan Abil ini bergerak dalam bidang apa? Jual celana pendek pria. Oh, iya. Jual celana pendek pria. Oke. Terus laba atau rugi? Laba. Laba. Berapa labanya? 2 juta. 20 juta. Oke, silakan coba dituliskan. Berarti bagiannya Aldo dan Nabil berapa masing-masing? Boleh dihapus dulu. Langsung aja. Iya, langsung aja. Yang lain bantu koreksi ya, kalau misalnya ada yang salah hitung. Oke. Lalu? Oke. Bagian Aldo. Oke, nah sekarang coba ceritakan ke temannya bagaimana perhitungannya. Jadi teman-teman, di sini terlihat modal Nabil dan Aldo dengan Nabil 6 juta dan Aldo 4 juta, labanya 20 juta. Lalu kita bikin perbandingannya, yaitu Nabil 3 dan Aldo 3/2, di total menjadi 5. Nah, baru di sini kita hitung bagian Nabil berdasarkan modal awalnya, itu 3/5 dikali 8, itu 20 juta, dapat 12 juta. Nah, Aldo 2/5 dikali 20 juta sama dengan 8 juta. Oke, apakah betul perhitungannya teman-teman yang lain? Betul. Oke, kalau gitu kita beri tepuk tangan dulu untuk Aldo dan Nabil. Semoga sukses ya usahanya, persekutuannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada ya, cukup jelas ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, materi kita hari ini sampai di sini. Berikutnya saya beri tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Tugasnya sama, ini ada persekutuan rahasia abadi ya, menjual barang-barang antik. Didirikan 1 Januari 2025 oleh Rara, Riri, dan Rere. Modalnya sudah ada, nah tapi ternyata dia rugi.
ruginya 3.800.000. Nah, bagaimana berarti pembagian kerugian masing-masing berapa? Silakan dikerjakan dengan cara yang mirip ya, dengan yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian tugas ini dikumpulkan dalam format PDF. Kemudian nama filenya kelas ya, kita kelas 1C ya. Kelas 1C, kemudian nama lengkap ya. Kemudian due date-nya adalah hari Selasa jam 12 siang. Dikumpulkan di Google Classroom ya, linknya bisa diakses. Materinya juga sudah saya upload di sana. Gitu. Oke, cukup. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Demikian perkuliahan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.